terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas untuk hari terakhir di hari Sabtu akhir pekan di tanggal 27 September 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, di hari Sabtu, di 27 September 2025. Amsal 2, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju kepada arwah-arwah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pasti memiliki kesulitan dan memiliki pergumulannya sendiri. Hidup ini tidak pernah sepi dari yang dinamakan persoalan. Yang menjadi masalah adalah ketika hidup kita semakin tertekan, kita merasa bahwa Tuhan semakin jauh. Bahkan kita juga sering melakukan hal-hal yang tidak setia di hadapan Tuhan. Pengamsal memberikan gambaran bagaimana kehidupan yang semakin tertekan membuat banyak orang dan banyak umat Tuhan yang berpaling dari kesetiaan di hadapan Tuhan. Ini ditunjukkan dalam perumpamaan pengamsal sendiri, bagaimana perempuan-perempuan jahat atau perempuan-perempuan jalang yang tidak setia di dalam kesetiaannya bersama dengan pasangannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kesetiaan merupakan suatu hal dalam penggambaran hidup setiap orang. Masalahnya, banyak orang yang tidak mau setia, seperti yang ditunjukkan oleh pengamsal dalam firman Tuhan kita hari ini. Itu sebabnya Tuhan menggambarkan orang-orang yang tidak setia seperti yang dituliskan oleh pengamsal pada nats kita hari ini. Di dalam firman Tuhan kita, seseorang yang setia adalah seseorang yang memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Seseorang yang setia adalah seseorang yang memiliki arah, seseorang yang melakukan perintah, bahkan seseorang yang hidupnya penuh dengan makna, penuh dengan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang yang tidak mau setia adalah orang-orang yang menuju kepada kehancurannya. Mungkin bukan saat ini, tetapi Tuhan menggambarkan bahwa setiap orang yang tidak setia di hadapannya akan menghadapi hukuman, bahkan yang lebih parah akan menghadapi kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kita mau diajak melalui nats kita hari ini, bagaimana kita hidup setia di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang menjadi berhikmat, yang mau bersetia di dalam Tuhan sampai kepada perjanjian Tuhan. Karena berkat baru bagi orang-orang seperti ini akan Tuhan curahkan di dalam kehidupannya. Memang tidak mudah untuk menjadi setia,
Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan memberikan pengharapan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita seperti Dia yang setia. Demikian juga dengan umat-Nya melalui nats kita hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika kita setia di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat baru akan Tuhan tularkan, akan Tuhan berikan melalui jalan kehidupan. Setertekan apapun, tetaplah hidup di dalam Allah, karena ada berkat baru yang akan menyongsong kehidupan kita. Mari berdamai dengan Tuhan dan mari berhikmat di dalam perjalanan kehidupan bersama Dia. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh mengantarkan kami sampai kepada akhir pekan ini. Semuanya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang menguatkan kami. Mari Tuhan berkati kami di sepanjang kehidupan kami hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan setia kepada kami walaupun kami sering melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan-Mu. Demikianlah kami Tuhan, melalui hikmat dan kebijaksanaan, agar kami hidup menjadi hidup kesukaan, menjadi hidup yang berkat, menjadi hidup yang bermakna untuk orang-orang di sekitar kami, terkhusus untuk-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.